Iya kalian kan nggak mudik kan, maksudnya kalian sama-sama Jakarta. Tapi berarti kalian itu sebagai orang yang tidak merasakan enaknya mudik. Beda. Kalau kita ngerasain enaknya ketika teman-teman pada mudik keluar, soalnya jadi Jakarta sepi. Hamin 3 sebelum Lebaran nggak dikasih baju baru kayak udah demam gitu. Kalau udah gede kayaknya nggak segitu. Emang kalian masih harus baju baru nggak sih? Gue ya. Tahun lalu kamu ditanyain apa? Saya tetap sama. Apa? Siapa temen ke rumahnya? Saya bilang sopir bis. Jumpa lagi bersama saya Topeng, Dira, Barni, Ayu. tentunya masih di Podcastless, Anda Castless kami. Let's Cast. Sebelumnya kita ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf. Lahir dan batin. Di suasana Idul Fitri tapi di tengah pandemi seperti ini kita tahu bahwa Idul Fitri kali ini agak beda dari Idul Fitri sebelumnya. Yang pasti kita harus tetap di sini, nggak bisa mudik ke kampung halaman. Walaupun tidak mengurangi makna dari Idul Fitri sendiri. Betul. Tapi jujur sih pasti sedih nggak bisa pulang kampung. Iya. Sebagai orang yang mudik, saya mah orang Surabaya, Madiun asli. Iya. Saya juga pemudik, rantau, jadi pasti mudik dong pulang kampung. Iya, berarti belum ketemu orang tua juga dari tahun kemarin ini ya. nggak bisa. Belum bisa ya. Aku enggak. Dira mudik. Enggak itu kamu enggak sedih apa enggak mudik? Aku enggak mudik. Jadi biasa aja ngerasanya. Jadi Ya, rumah setiap tahun kayak gitu. Setiap tahun rutinitasnya sama aja. Aku juga sih. Tapi kalau Ayu kan rumahnya Bogor ya. Bogor tuh kan sama tiap hari mudik ya kan. Coy, dia emang Bogor. Ciputat, cium pipi dan pan. Kayu itu kalau ngantor dia mudik. Iya, Dia ke tiap Jakarta. Oh iya. Jadi Gue lo tiap hari mudik ya, antar Cong. kota, antar Antar provinsi. bisa. Udah Ya kayak ampun. sopir bis ya, angkap. Tapi aku Kayak sopir bis sumber kencono ya. ngomongin diri aku sendiri sih sebenarnya. Aku Bekasi. Apalagi kalau Bekasi hitungannya super mudik. Kapan naik? Lebay banget sih. Enggak. Tapi benar aku nggak mudik emang. Iya kalian kan nggak mudik kan, maksudnya kalian sama-sama Jakarta. Tapi berarti kalian itu sebagai orang yang tidak merasakan enaknya mudik. Beda. Kalau kita ngerasain enaknya ketika teman-teman pada mudik keluar, soalnya jadi Jakarta sepi, Bekasi jalanan sepi, kosong. jalanan kosong gitu. Tapi sekarang kita sudah merasakan jalanan kosong lebih awal 2 Iya bulan. sih, Itu yang bikin nggak benar. biasa gitu loh. Tambah kayak hampa gitu ya. Ya nggak sih? Udahlah kita nggak pulang. Jakartanya juga sepi gitu kan. Jadi beda pokoknya ya. Iya. Sekarang itu kita sudah ada di momen rindu kemacetan Jakarta, tapi semua orang sehat-sehat saja, ya nggak sih? Ngomongin rindu macet, Asik. kayaknya kamu aja. Kalau Enggak. bisa gini Ya, terus maksud, ya. iya, Kalau bisa nggak macet dong. pengennya kan nggak macet, tapi sehat gitu loh. Tapi kalau sekarang ya mau nggak mau kita tetap harus kangen. Macet nggak apa-apa lah, yang penting sehat, nggak was-was gitu loh. Oh Iya iya, dong. setuju, sehatnya setuju ya. Benar. Tapi kalian berarti nggak ngerasakan enaknya mudik. Mudik tuh enaknya adalah kita jalan, pulang dari misalnya Jakarta ke rumah, tapi sepanjang perjalanan kita bayangin keindahan yang akan kita dapatkan waktu kita sampai rumah. Tapi to be honest, aku pengen sih gimana ya, pengen Ngerasain suatu mudik. saat ngerasain mudik. Jadi kadang-kadang tuh suka berpikir pengen punya calon suami yang bisa Jadinya kode ya. Apakah Anda pengen punya suami Madiun? Ayo kita mudik. enggak dong, yang mudiknya tuh ke Singapura gitu. Itu bukan mudik namanya ya. Bukan Liburan. Kalau Anda pengen mudik ke Singapura, ya jadi TKI aja. Iya, suami saya tapi juga enggak. Ya udah, intinya sih aku sempat mikir kayak gitu. Ke Singapura biar biasa terbang naik pesawat. Ketemu pramugari lah. Ya masa kapal kan lama nggak nyampe-nyampe. Iya sih, benar juga sih.
Tapi iya sih kalau misalnya yang aku kangenin dari mudik itu kan ya itu tadi sensasi bukan cuma perjalanannya tapi ketika kita nyampe di tempat tujuan terus kayak dijemput sama orang tua keluarga tuh kayak Itu. aduh kangen. Yang kamu kangenin itu ya? Iya itu sih yang aku kangenin banget, sedih. Seru banget sih. Kadang Barni kalau nggak dijemput keluarga dijemput Satpol PP. Aku langsung Abis memanggil. diciduk ya. Iya. Abis diciduk. Right, sekarang kita di sini diam-diam dulu kalau mudik mulai zaman kan kalau aku kan asli Madiun. Jadi zaman kuliah di Surabaya pun udah ngerasain mudik. Dari mulai naik bis, kereta, dari Jakarta naik pesawat terus habis itu naik kereta atau pernah naik mobil dari Surabaya itu merasakan semuanya. Enak tuh kalau naik bis nih. Naik bis zaman bis masih rame-ramenya. Makan tahu asin. Yang nggak tahu itu asinnya Asinnya dari gara apa. ya? Asin jamur atau emang Iya. asin garam Iya. gitu ya? Pokoknya kalau kita megang plastiknya tuh udah kayak ini sudah beribu-ribu tangan menyentuh plastik ini, tapi kita kayak menikmati aja gitu loh. Yang kalau kita tidur di bis tiba-tiba ada orang wah udah ada mainan anak kecil di pangkuan kita. Emang itu jadul banget sih. Iya, kalau- Itu kalau naik bis sama naik kereta biasanya kayak Itu gitu. Di bis, jadi kalau di bis itu orang jualan itu nggak langsung dijual nggak. Jadi dia di depan nih ngomong, dulu. dia semua yang duduk dikasih jualannya, suruh ngecek, nanti diambilin, baru kalau cocok, jadi gitu sih. Terus ada yang oke. terus ada yang apa namanya? Yang Apa? center yang ditaruh di topi. Terus Ada. kalau baca bisa ini kan lucu banget. Karena tahu yuk. Ya bentar, gue meskipun gue nggak mudik, Pernah waktu- jadi kenek bis. pernah jadi keneknya Ya, enggak. enggak. Maksudnya waktu dulu aku pernah ngerasain mudik waktu pas zaman aku kan ngerantau pas zaman kuliah kan. Oh Pas, iya. pas Oh iya. balik, tapi baliknya mudiknya balik nih, mudiknya malah ke Ngelawan arus Tangsel. ya. Oh kan karena kuliah Jogja kan dulu. Karena kuliah Jogja balik. balik. Nah, terus zaman-zaman ya namanya juga anak kuliah kan. Mohon maaf, dari Jogja Anda itu naik bis ke Tangsel. Hei, berapa lama? Hei. Kalau nggak Beneran? salah beneran 12. Wow, oke. Jadi ya namanya kan kalau misalnya Kuat anak ya Ayu kuliah, ya, kuat ya. dulu tuh pilihannya kereta ekonomi, kereta mentok bisnis atau pakai bis eksekutif gitu kan. Kalau misalkan pulang. Nah, jadi waktu pas naik kereta ekonomi gitu, ya serunya gitu. Bener kata Topeng, yang ada tiba-tiba orang nawarin di atas meja apa, dan barangnya tuh lucu-lucu gitu, kita wow gitu. Aku kadang kalau Dengan harga miring ya? Tapi aku jadi keinget waktu pas pertama pengalaman aku mudik kan aku pertama kali mudik sendiri tuh di waktu aku kuliah Jogja pulang ke Surabaya itu ditaruh kayak gitu aku kira aku nggak tahu kalau ternyata itu diperjualbelikan akan diambil lagi. Nah, terus Aku kira itu emang buat kita dari bisnya gitu terus udah aku pegang. Mbak kira merchandise, gratisan. Masuk bis dapat merchandise souvenir gitu ya? Dikasih sama Selamat orangnya datang di kan. Sumber Iya. Kencono ya. Silakan menikmati. Nah, tapi kalau teman-teman nih terkait biasa Lebaran itu kan kita beli baju baru tuh. Oh iya, betul. Masih pada beli baju baru nggak sih? Kalau aku nih soalnya dari sebulan yang lalu, mohon maaf, aku udah beli. Kamu udah beli Udah ya? beli, padahal aku nggak mudik. Tahu kita harus di rumah aja gitu, tapi tetap aja Yang beli sih lihat aku. juga orangnya itu aja ya, karena nggak mudik di rumah doang gitu. Kayaknya Enggak maksudnya kamu tuh beli sebulan tuh memang itu kebiasaan tuh dalam rangka Ramadan. Kok kayaknya itu lebih ke ya memang refleksmu aja kalau udah nyentuh toko online. Iya, refleksku ketika oke, bentar lagi udah mulai bulan Ramadan nih gitu. Cari-cari baju gitu. Udah gitu deh, lihat online gitu. Bagus-bagus. Ya Di agak bulan biasa pun maklum lah sebenarnya cewek. gitu. Oh iya. Tapi menurut nggak sih kalau kita zaman kecil dulu kan baju baru tuh harus gitu. Hamin 3 sebelum Lebaran nggak dikasih baju baru kayak udah demam gitu. Kalau udah gede kayaknya nggak segitu. Emang kalian Tapi masih, enggak masih sih. harus baju baru nggak sih? gue ya. Harus. Gue masih. Cuman kalau bedanya dulu kan dibeliin sama orang tua, kalau sekarang ya pakai apa? THR sendiri gitulah. Wah, aku Salary pikir buat kalau dulu kan dibeliin orang tua, kalau sekarang sama om. Tadinya mau bilang gitu. Yang mana nih? Maksudnya kan omnya banyak juga kan. Iya, maksudnya. om aku. Om keluarga Betul, gitu loh. minta sama om. Kalau aku yang Idul Fitri itu momennya untuk beli baju sopan. Gimana? Bukan, maksudnya beli baju untuk yang buat kayak emang acara-acara pengajian, kaftan, kayak gitu tuh pasti harus baju kayak baju pergi tuh malah enggak, karena setiap harinya kita udah rutin, pasti sekarang yang paling banyak dibeli tuh baju apa? Baju kerja kan Kantor. pasti. Bener Ya, kan ya? baju kantor, Baju baju kerja. gitu. Jadi Tapi- kadang-kadang baju main tuh juga udah jarang. Kalau cowok gimana kalau cowok? Kalau aku karena di rumah kan
3 cowok 1 cewek. Jadi kalau beli baju kemarin gampang, tinggal beli koko yang sama satu, nanti ibu tinggal nyesuaiin. Oh, nyesuaiin warna. Nyesuaiin warna. Kirain- Misalnya kita merah, ibu Kamu putih. cowok semua. Kalau cowok semua nggak bisa berproduksi dong. Bu. Bapak ibu cowoknya 3, anaknya cowok semua, ibunya cewek. Gitu. Tapi seru ya. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang, ya aku masih di sini ya, udah. Kayak kita cuma share kebahagiaan via telepon. Iya, nggak apa-apa kan masih bisa virtual kan kamu video. Iya, tapi conference. rasanya kan nggak enak gitu. Iya, ditahan dulu ya Iya gitu. Kita tuh harus bisa menahan emosi atau ego kita sekarang Iya, gitu. betul, Yang mau betul, ketemu betul, keluarga kalau emang belum waktunya ya nggak sekarang gitu nggak apa-apa gitu. Bisa sih. Tapi kan kita nggak tahu kapan, tapi nggak apa-apa. Jangan ya, jangan ya. Tapi mungkin ya salah satu yang dikangenin kalau sekarang, kalaupun kita ketemu, yang paling kangen tuh ucapan-ucapan yang kadang tidak terduga dari orang lain. Ah, iya. Kalian paling kangen ucapan apa? Ucapan yang paling saya terngiang dari mulai saya kecil adalah ketika tangan tak mampu menjabat, Itu ini banget sih. ketika Common mata line tak itu. mampu melihat, ketika telinga tak mampu lagi mendengar. Bro, periksa bro, Anda udah sakit. Kayaknya kok sama semua ya. Aku juga Iya. dapat kayak gitu tiap tahun kayaknya. Iya sih. Tapi Kayaknya itu aku Google jujur ya, terus tapi aku nggak pernah ucapan yang kayak Idul Fitri yang muncul itu paling atas. Tapi Jadi dulu- makanya banyak. Tapi dulu kalau SMP atau SD memang kayak gitu. Jadi Hamin satu Lebaran itu menciptakan kata-kata paling bagus. Biar kalau di broadcast ke cewek gitu kayak, ih keren nih topeng gitu. Jadi malam takbiran lo habiskan untuk merenung, Serius. menyusun kata-kata ucapan. Aku pernah bikin kayak puisi gitu. Terus dikirimnya ke Pokoknya pertama cewek-cewek. mantan-mantan gebetan gitu. Siapa Kemantan tahu ya? ya. Balik lagi gitu kan. Gebetan Iya. doang tapi. Ternyata Siapa pasti tahu ada yang nyantol gitu kan. Baju kali. sambil sosok oh mungkin yang kemarin udah punya pacar sekarang udah single. Iya. itu pernah aku lakuin yo. Jadi pernah aku kirim, pas aku kirim kok centangnya cuma 1. Lo di-blok. Pas tak lihat lagi ya, kok nggak ada fotonya. Ternyata langsung diblok. Bahkan Idul Fitrimu tidak meluluhkan maafnya dia loh, gokil. Tapi iya sih. Ada apa? Siapa? Aku kalau ucapan sih ya common, tipikalnya mungkin lebih suka yang awalnya sih kayak gitu ya, nyusun Yang kata-kata, puitis gitu, cuma lama-lama kok capek gitu kan, otakku berat. Ya udah jadinya aku kayak ngucapin, biasanya nunggu sampai ada yang ngucapin baru aku ngucapin iya sama-sama, atau kalau enggak ya biasa aja selamat hari Oh, raya. jadi kamu modelnya nggak mau ngirim duluan ya? Gengsi. Benar-benar. Gengsinya tinggi. Aku sama kayak Kak Barni. Aku kayak dulu tuh aku suka memulai duluan untuk kayak ya udah bikin kata-kata bagus gitu. Tapi sekarang enggak, ya udah kalau misalnya ada yang ngucapin duluan, aku bales gitu. Dan itu custom gitu. Jadi Oh lebih sekarang special udah ya. sombong. Sekarang udah nggak mau minta maaf duluan, maunya orang maaf Nggak minta gitu. maaf duluan. Nggak gitu. Masalahnya tuh sekarang makin banyak yang kayak siapa misalnya Friendly dan keluarga. Lah gue belum berkeluarga, gimana ceritanya coba? Oh bukan Kak? yang banyak tiba-tiba masuk dalam lu judi online. Mengingatkan dosa-dosa lu kemarin gitu ya. Aku tuh takut kirim ke yang nggak seharusnya gitu. Gitu loh. Sekarang kalau ngirim yang singkat-singkat aja. SSHF MM LB Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Singkat gitu aja, disingkat. Enggak lah, enggak. Mohon maaf itu mungkin WhatsApp kan sekarang. Kalau SMS masih ada Ngirit ya, Iya. ada ngirit ininya. Masih ada limitasi karakternya. Kalau WhatsApp nggak ada, kenapa harus begitu? Disingkat gitu ya. Apalagi zaman SMS yang bayarnya Rp1. Sombong semua langsung. Ya kelihatan Coba tua berarti. TLP spasi BLK telepon balik. Gak tahu artinya telepon balik apa gimana tuh? Telepon balik. Telepon balik. Iya. Dia saking ngiritnya supaya di miss call telepon dulu. balik 7 Di miss karakter call, 7 iya. rupiah. miss call Jadi dulu. Rp7. Nah, itu macam-macam ucapan lah ya, namanya zaman dulu. Tapi kalau Ya. menurut kita Lebaran yang membuat kita belum nyaman adalah pertanyaan-pertanyaan tetangga, keluarga besar yang selalu menanyakan itu aja. Betul. Tahun lalu kamu ditanyain apa? Saya tetap sama. Apa? Siapa temen ke rumahnya? Yeah. Saya bilang sopir bis. Kirain kamu tuh mau jawab ganti-ganti. Dulu Ayu, sekarang Barni gitu. Jadi biar kamu, wah ternyata anak saya pilihannya banyak. Laku, biar kesannya laku. gitu. Enggak, malah dipikir bapak, kayaknya anakku kemarin nyewa orang daripada ngirim pulang gitu, takutnya gitu. Pertanyaan apa lagi? Sama kan? Usia kita pasti sama nih. Oke, berarti yang mungkin beda-beda jawabannya. Ya Kak? Iya, Kalau lo jawabnya apa, Bang? Kalau aku tenang, santai aja, masih mencari-cari. Asik. Enggak nemu-nemu. Ayo neneng rasa newa
kalau ditanya karena aku anak paling terakhir dan aku punya kembaran, jadinya dia kayak kapan nyusul kembarannya gitu. Apalagi kembaran, seratanya sama. Jawabannya tetap sama, ditunggu aja ya. Nanti pokoknya tiba-tiba udah ada aja, nggak pakai nikah. Loh, nggak gitu ya? Jangan, bukan ya? nggak gitu konsepnya. Aku pengen mengamini loh. Jangan dong. Gitu. Nih. Kalau gue sih ya untungnya sih kakakku yang pertama tuh belum nikah ya, jadi belum nggak terlalu sering ditanyain kayak gitu. Biasanya kayak ngejaga perasaan gitu. Oh, bebannya tidak Iya, sepenuhnya bebannya di tidak kamu ya? sepenuhnya di aku. Belum gitu. di Barney. Iya, untungnya sih gitu. Cuman Karena aku anak pertama agak beban. nah, anak pertama iya benar. Anak pertama cowok Gue juga beban. anak pertama. Kalau gue jawabannya selalu gini, ya insya Allah tahun ini. Sampai tanggal 31 Desember gue masih bilang tahun ini. Sampai waktu itu temen sekantor gue dia bilang, Yuk ini udah 31 Desember, tahun ini udah tinggal 6 jam lagi, lu masih ngomong kayak gitu. Dan itu pertanyaan itu lanjut dari bener. nggak usah sekarang kita nikah. Dari mulai kuliah, Oke. SMA lulus pasti tanyain Langsung kapan ditanya, lulus, kapan ya kan? lulus. Habis kapan lulus tanyain kerja di mana. Habis kerja udah, mapan nih, kapan nikah? Kapan nikah? Oke. Kapan Udah nikah? nikah, ditanyain lagi, gimana? Udah isi Usia belum? belum. Udah punya anak, Ditanyain. tanya lagi. Kalau diubah dulu gimana? Isi dulu belumnya baru. Kalau Anda isi dulu belum nikah, nggak ditanyain Anda, dikucilkan di desa Anda. Di mana Peng? Di bodak gitu. Kalau di bodak gitu. Tapi di bodak udah lumayan By sering. the way, bodak tuh akses masuknya pakai bis bisa, Peng? UFO. Kayak Bekasi harus pakai UFO. Alien di sana ada yang Kok kamu jembatan gitu. nyebut-nyebut nama ada. Bekasi sih, aku bingung nih. Kenapa sih? Kamu kenapa sama Bekasi? Mungkin mau di tahun ini ke sana. Iya. Aku Bekasi, kamu ke Madiun ya. Kita bukan mudik, tuker nasib. Aduh, boleh sih liburan ya. Oh. Oh, tapi Itu- berarti aman dong ya? Kamu nggak ada pertanyaan itu? Atau jangan-jangan nanti pas virtual, pas kamu lagi Zoom gitu Enggak, sama kayaknya orang tua kamu kayaknya tetap- firasatku pas lebaran mungkin biasanya telepon kita malam, kayaknya mereka akan nyiapin surprise. Jadi begitu aku angkat semua keluarga besar, surprise! kapan nikah? Ya Allah, iya benar-benar. Aku besok langsung pulang tak bakar rumahku sendiri. Jangan dong. Kalau aku sampai nemu jodohku, pas pulang aku mau sombong. Apa? Bodoh amat. Misalnya nemu jodohku nih, misalnya lebaran tahun depan ada nih, aku bawa teman. Nanya nggak? Nih jodohku. Nih. Enggak, Peng nanti enggak diarak. Nikah bulan depan. Bulan depannya lagi hamil. 9 bulan kemudian punya anak. 2 tahun kemudian punya adik. Apa lo? Kok marah? Emosi. Selama ini nggak bisa ngejawab. Gue rasa ya kalau dia beneran bawa diarak satu daerah. Gue rasa Mendingan gak usah pulang iya, kayaknya. Diaraknya karena kegebek. Tapi yang paling enak bukan enak sih kalau lebaran agak jauh gini terus nggak pulang kampung, biaya buat ponakan lumayan berkurang nggak sih? Angpau ini ya, Iya, bener. ini angpau. Itu dia, itu yang nggak berkurang sama aku. Karena kan aku nggak mudik. Nah, rasain. Walaupun kemarin juga ibuku tetap minta. Sama aja dong Ini tandanya buat nggak belanja, ngaruh. buat belanja sama itu ponakan dihitungin sama dia. ini buat Tetep sini loh, tetep nanti di tetap absen. angpaunya dari Mas Topeng ya. Loh, nanti. iya. Tapi taunya nanti di amplop bukan nama Topeng, jangan-jangan. Kayaknya politiknya Kayaknya ibuku, sih. ditulis nama ibuku. Dia mau cari nama. Ibuku mau nyalain lurah. Makanya ngasih amplop anak kecil biar Iya, didukung orang hati tuanya. Peng. Gitu kalau aku tetap ditagih sama ponakanku sih. Yes, Itu aku emang rese. Kamu juga? Enggak ya? Aku ya sama tetap ngirimin Sama. juga. Aku sama Dira sama mungkin karena nggak mudik kita masih Iya. ketemu keluarga tapi terbatas ya Dir. terbatas. Cuman Ponakan udah berapa? aku berapa ya? Ayah ibuku tuh 6 dan 8 bersaudara. Ih, Banyak banyak. banget. Banyak dong. Banyak Banyak. banget. Jadi agak bingung sih transfernya tuh gimana ya ke si bocil-bocil ini Iya. gitu. Bikinin virtual account aja. Iya benar. Dibuatin virtual account Iya. ya, kayak sekolah Nah, gitu ya. gitu. Tapi ada ponakan nyebelin sih. Aku punya ponakan bukan nyebelin sih, emang namanya anak kecil. Dia kalau kita ngasih angpau ke dia dulu nih masih kalau pulang harus nominal besar. Kenapa gitu? Karena dia kalau dapat angpau langsung dibuka di tempat itu di depan umum. Oh, pamer. Misalnya nih. Pamer ya? Pamer sama sekali ngatain kan dia buka ngatain. angpau dari Om Topeng dibuka 20.000 dia akan dengan diangkat. Apaan nih 20.000 doang gitu. Malu ya, langsung malu. Bayangin coba. Kan kalau pengennya ngasih dia, Iya. coba kasih 100.000, tapi takut kalau aku kasih 100.000, takutnya dia buka di
ponakan-ponakan yang lain. Ponakan lain nggak sebesar 100.000. Ponakan lain Kecemburuan. iri. Iya. Standarnya langsung naik, standar angpaunya langsung naik. Tahun depan langsung naik Tadinya ya. budget Benar. angpau 2 juta jadi Nah, 10 juta kali ini sendiri tuh. gitu Itu ya. ponakan yang pintar sekaligus licik ya. Emang. Besok kalau dia udah gede biar dia ngerasain hal yang sama. Tapi gimana ya kalau misalnya aku kan juga pengen ngirim angpau gitu tapi ya karena jauh kan nggak bisa ngasih lewat amplop gitu. Pengen ngirim langsung tanpa dititipin keluarga ya. Betul. Enggak, tapi sekarang udah banyak solusinya. Oh gitu. Gimana solusinya? Gimana dia? Nih, Gimana? kabar update. Jadi kabar nih, kalau sekarang itu di BNI M-Banking itu udah ada namanya mobile tunai. Ada 3 deng di Kado nih, di Kado tuh ada 3. Kamu bisa transfer, Yes. top up saldonya orang, saldo kayak GoPay gitu, atau tadi mobile tunai. Yang paling oke nih mobile tunai. Masih mobile tunai. Karena nanti keluarga kamu nih yang di jauh di sana di Surabaya gitu ya. Ketika kamu bilang mobile tunai, kamu tinggal masukin nomor handphonenya saudara kamu. Nah, sama nominalnya berapa. Nanti mereka yang di sana cukup ke ATM BNI. Gitu, cukup ke ATM BNI nggak perlu pakai kartu. Jadi dia tinggal masukin nomor handphonenya. Udah deh, uang yang tadi kamu kasih itu sampai langsung. ya keponakan aku ya. Jadi nggak ada politik kayak tadi Topeng Iya. dong. Iya. Jadi Masalahnya langsung ponakan aku nggak ada yang punya HP. Masalah juga nih. Iya, di HP orang tuanya dong, mohon maaf. Oh iya sih ya. bener ya. gampang banget ya. Gampang kan? Bener kan? Itu Gitu. bodak apa Hogwarts sih? Jangan Jelas. masuknya dari peron 3/4 ya. Seperempat sampai Seperempat kalau dia. handphone juga nggak boleh masuk apa gimana saking Iya. rahasianya. Sisaan. Atau enggak gampang transfer juga ke orang tuanya sih tetap ya. Ke orang tuanya juga bisa gitu. Ya, benar, Gampang benar, tuh benar, pokoknya benar, pakai benar, M-Banking benar, BNI gitu. Nah. Ada lagi nggak kira-kira apa tuh? Nah kalau gitu, kalau misalnya aku mau video callan nih, itu aku juga bisa buat ngisi pulsa dong. Bisa. Oh iya, untuk kamu nih, kamu sama Topeng, kamu kita tuh saranin nggak apa ya, sabar lebarannya di rumah. Nanti kamu pakai virtual video conference aja, tapi jangan pelit sama pulsa karena kamu juga bisa top up pulsa di BNI Mobile Banking. Gitu. Jadi nanti aku sama Barni bisa VCS, Apa tuh? video call sama-sama. S-nya Sama-sama. Oh iya dong. Sama-sama. Masa aku video call Barni kita Iya, nggak bener, sembarangan. bener, bener. Guys, hampir gue sensor loh tadi tuh. Iya kan. Iya, bener. Jadi jangan khawatir guys, tuh bisa. Oh iya, satu lagi. Apa? Kamu bisa lewat link aja. Oh. Sekarang tahu dong link aja kan? Tahu Iya dong. tahu Tahu. kan. Nah, link aja tuh ada yang namanya sekarang kirim uang. Kamu bisa kirim uang, tapi ini ya kalau di link aja tuh namanya syaratnya kamu udah harus accountnya full service. Oh. Gampang kok tapi. Jadi bisa kirim uang dari link kita ke. Bener. Dari saldo link aja kita ke saldonya mereka, saldonya saudara kamu lah. Siapapun gitu. yang kita siapapun. Oh. Gitu. Ke rekening aku juga bisa. Dari link aja kamu kirim ke rekening aku gitu Bisa. Wih, kece banget. Keren banget ya. Gitu. Udah banyak lah pokoknya gitu. Tuh, jadi lebaran jarak jauh pun tidak mengurangi kita untuk bisa ngasih angpau ke ponakan-ponakan kita, ke saudara kita. Iya, berbagi kebahagiaan tuh simple. Di mana Di mana aja. aja, gitu. Tuh, Keren ya? Nah, walaupun lebaran jarak jauh, tentunya tidak mengurangi kesempatan kita untuk berbagi atau ngasih angpau ke ponakan atau ke Benar. saudara. Benar. Karena tinggal buka mobile banking dan link aja kirimkan saldonya ke saudara-saudara bener kita. banget. Kita Berbagi- di sini tapi berbagi kebahagiaan ke Betul. Ke keluarga. semuanya, ya kan? Keren Gampang banget. banget. Ya. Pasti semua akan senang. Sesenang kita kalau main Ketawa ke TV. Karena habis ini kita akan main sama-sama di Koko Lagi. Kita nanti akan membacakan cerita. Heeh. Terus ada pilihan-pilihan jawaban dari cerita itu. Oke. Di mana di masing-masing pilihan jawaban menunjukkan siapa karakter kita. Iya, Aduh, aku Nah, suka Oke. banget. Berarti teman-teman yang dengerin pun juga bisa dong. Bisa. Bisa, jawab dia bisa jadi ikutan. apa. Oke. Siapa nih yang akan membacakan ceritanya nih? Aku. Oke. Saya sih nggak yakin ceritanya yang akan dibacakan, tapi nggak apa-apa. Soalnya kalau aku jadi yang dibacain aku agak susah nangkepnya. Jadi aku ngebacain aja. Soalnya udah ada. Ada dong. Oke. Oke, langsung Bar. Relate banget. Ya, Relate.
sunyi. Oh ya, Karena kalau kokologi itu kan dia permainan pikiran asik. Jadi harus kita bisa membayangkan ke dalam oke. situasi itu. Lu kebanyakan nonton Rumah Uya lu. Kebanyakan nonton Rumah Uya lu. Terus habis itu dihipnotis. Kok salah? Ayo tertidur. Habis itu kamu akan ku tinggalkan. Ngaco. Ayo mulai. Oke, ini karena bahasanya tentang mudik, jadi agak ada kaitannya sama moda transportasi nih. Oke. 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 Close Soalnya your eyes. adalah tarik nafas dulu ya. Fokus. Fokus. Bayangkan kamu sedang berada di gerbong kereta api. Kamu melihat ada sebuah bangku kosong dan berjalan mendekatinya. Ternyata dari arah lain ada orang yang menuju bangku itu juga. Apa yang akan kamu lakukan? Oke. Pegang tangannya tembak. Belum, Belum. Apa nih yang Sabar ditembak? Orangnya. Orangnya. A. Duduk langsung di bangku itu. B. Ragu-ragu dan melihat sekitar sebelum melakukan sesuatu. C. Membiarkan orang tadi duduk. Yang D. Pindah ke gerbong yang lain. Ini nggak ngasih tahu kan? Nggak. Enggak, ngasih tahu. Kamu ngasih tahu ke aku jawabannya apa. Ntar Jangan kamu ngasih berbeda. tahu dong biar dibacain pilihanmu apa. Enggak, tapi Bukan gitu. Nanti kan Aku dijelasin. ya. Coba. Oke, ya, Kamu oke. apa? Aku yang tadi membiarkan orang itu duduk. Oke, yang C. oh Aku. pantas ditikung ya. Kan yang punya cerita dia nih. Iya. Biarkan dia yang menyampaikan kesimpulannya. Jangan Anda. Udah kebaca ya? Ada penjelasan. Bentar. Aku Tapi yang ini. pertama. Kamu yang A, Apa? duduk langsung. Aku duduk langsung. Aku Tapi- akan Oke. mendahului. Jawabanku sama Topeng. Sama membiarkan ya. Oh, oke. Aku nggak perlu ngasih tahu jawabanku. Kamu kan? juga. Ya, iya dong. Juga. Kalau aku D. Aku Apa tuh? langsung Pindah ke gerbong ya? lain. Ah, pindah Oke. gerbong lain. Dari Oh, tempat lain. pantas dia pindah. Ay, apa Boy? Enggak, dia pindah ke gerbong lain karena baru sadar. Oh, saya kereta. Kereta saya nih. Itu emang kursi masnya, saya masalah. Gitu. Oke, aku Artinya. bacain ya. Tadi yang jawab A, Ayu duduk di bangku itu. Pengalaman telah mengajarimu bahwa tidak masuk akal jika kamu menderita untuk orang lain. Oh, oke. Dasar egois. Enggak, what kills you makes you stronger. Dalam perjalanan hidup mungkin kamu akan sering melukai hati orang lain, tapi setidaknya bukan perasaanmu yang terluka. Ih, tuh kan. Kamu egois berarti ya? Self center ya, self center. Enggak, tapi kayaknya Pantes jomblo. Ya. Memuaskan diri sendiri. Oke, tapi tadi nggak ada yang milih B ya? Iya, apa sih? Nggak ada ya. Coba Oke. apa? Tapi tetap aku bacain ya. Oh, ragu-ragu ya? Ragu-ragu itu kamu selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum bertindak. Oh. Ini nggak enakan orangnya. Biasanya orang Jawa sih. Ini Anda sendiri dong. ini kurang jawab apa lagi nih? Iya. Nah, Oke. terus untuk yang C itu Nah, tadi jawabannya Topeng sama Dira, membiarkan orang duduk. Kamu selalu khawatir dengan pemikiran orang lain ke kamu. Oh. Bener nggak? Seringnya kamu mengabulkan permintaan orang lain. Wow. Wah. Iya. Aku tuh orangnya pasrahan aja gitu. Ya. Kamu Wah, oke. Saya siap. Loh, Oh, beda kan ya. kita jawabannya sama. Aku Oh, iya pasrah, sih. kamu Oh. pasrah dong. Terus siapa yang memulai kalau kita pasrah dua-duanya? Tuh kan. Nah, ini kebalikan yang tadi jawaban pertama. Hal ini memang membuat kamu terkesan sebagai teman yang baik, tapi memikirkan diri sendiri juga penting loh. Oh, self love itu penting juga ya. Oke. Yang terakhir jawaban aku. iya coba apa kamu? Ya udah nggak usah kita bahas ya. Ada yang milih kali. Ada kayaknya. Siapa Coba, tahu dia coba. milih, iya. Kamu tipe orang yang sangat hati-hati dalam mengenal orang lain. Benteng yang terlalu kuat bisa bikin temanmu enggan memperkenalkan orang lain ke kamu. Oh, Pantes jomblo ya. Pantesan jomblo Kakak. Udah jomblo ditawarkan ke teman-temannya nggak ada semua. Pantes ya kita bertiga jomblo kalian gitu, ada gebetan teman kalian suka kalian langsung mundur kan. Nah. Padahal Pasrah. kan, yang ini self center. Yang ini Yang ini masinis. Ini keretaku. Tapi terlepas dari semua jawaban itu, apapun yang terjadi, kita nggak enak kita tetap harus saling mengerti perasaan orang lain. Dan Iya. yang paling penting adalah kalau ada salah kita harus saling Memaafkan. Karena masih di suasana Idul Fitri. Selamat Idul Fitri buat teman-teman semuanya. Minal aidin wal faidin.
Maafkan lahir dan batin, Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Tetap di podcast Las Anda Kesas kami. Let's go!